Bangsa ini masih harus memperjuangkan sesuatu yang paling mendasar untuk tetap menjadi pegangan teguh bagi membangun kesadaran kita sebagai suatu bangsa, adalah cinta tanah air, cinta kepada bangsa. Inilah yang paling mendasar dari seluruh apa yang telah kita miliki. Sang Maha Pencipta telah memberikan sesuatu yang amat spesial bagi bangsa ini. Tidak semua negeri, tidak semua bangsa memiliki anugerah yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Lihatlah posisi geografis kita sebagai satu bangsa, luasnya wilayah kita, sumber daya kekayaan alam yang kita miliki. Demikian juga jumlah penduduk yang kita miliki, sesama warga negara bangsa. Kita sebenarnya seharusnya sudah harus dalam posisi jauh lebih hebat sebagai suatu bangsa, dalam posisi seperti apa yang kita miliki hari ini. Tetapi kita belum mencapai itu. Dengan semua kelebihan-kelebihan yang ada, kita belum mencapai itu. Kenapa? Ini yang bertanya kepada diri kita sendiri. Dan kitalah yang harus menjawabnya. Masalahnya adalah hal yang saya katakan tadi. Kita belum sejujurnya, sepenuh hati, konsisten, konsekuen, sesuai dengan ucapan dengan perbuatan kita, bahwasanya kita cinta tanah air. Sama-sama melihat tadi pidato dari Surya Paloh begitu. Sebenarnya mirip dengan tadi yang diskusi kita terakhir, Pak Faisal, tadi dikatakan posisi jauh lebih hebat. Harusnya kita sudah bisa ada di posisi yang jauh lebih hebat dari apa yang kita miliki, apalagi kita sudah banyak kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa sebenarnya yang salah, Pak Faisal? Mengapa kita juga belum bisa seperti tadi dikatakan menjadi negara maju, kalah dengan Korea begitu yang jauh lebih rendah dari kita sebelumnya? Iya. Pertama, ada prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan yang harus kita tegakkan ya. Ini saya nanti minta koreksi dari Prof. Nazar. Itu di ekonomi itu ada namanya business cycle. Jadi hidup itu tidak selamanya bagus terus, ada naik turun, business cycle. Nah di Al-Quran diajarkan, Surat Yusuf ayat 43 sampai 54. Jadi jika engkau, kata Nabi Yusuf ya, engkau panennya bagus, ingat, gunakan seperlunya, sisanya tabung. Yeah. Nah itu yang menerapkan itu Norwegia. Norwegia kaya minyak, harga minyak tinggi, dijual minyaknya, sebagian besar ditabung, sehingga tabungannya 1,6 triliun dolar. Okay. 1,6 triliun dolar. Nah, saudara dekat kita Timor Leste sekarang menerapkan itu. Sehingga tatkala kekayaan alam habis, kan habis lama-lama kan yang tidak bisa diperbarui, sudah bertransformasi kekayaan dari kekayaan alam jadi kekayaan otak. Sekolah di Norwegia dibayar 10.000 per bulan itu beasiswa. Di Timor Leste juga disekolahkan termasuk banyak ke Indonesia. Baik. Sehingga kembali ada yang namanya sovereign wealth funds ya. Jadi waktu Nabi Yusuf itu hidup itu dipercaya oleh Firaun untuk mengawal. Dia sebagai kepala bulog atau Menteri Keuangan barangkali ya. Jadi 7 tahun, siklus 7 tahunan era Nabi Yusuf. Barangkali siklusnya masih 7 tahunan sekarang betulnya. Jadi 7 tahun itu paceklik ya. Itu tidak mengalami masalah. Enggak seperti Indonesia tuh kalau drop ini kan utangnya melonjak. Mereka nggak utang. Justru karena apa? Tidak
kita tidak punya tabungan. Oke. Nah, ayo hidup bernegara ini jangan ugal-ugalan. Oke. Kalau Tetap Indonesia dikontrol itu begitu ya? misalnya nih batu bara 850 triliun, pendapatan dari batu bara tahun lalu 850 triliun, Terlalu tidak satu sen pun yang digunakan untuk tabungan itu. Semua dihabiskan wajib. Dieksploitasi secara besar-besaran, bahkan untuk kepentingan siapa, apakah untuk mensejahterakan masyarakat, ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Tapi menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Faisal, terutama tentang sumber daya manusia. Kita juga punya data begitu, Prof. Nasar dan juga Pak Faisal, kita akan lihat dulu terkait dengan sumber daya manusia Indonesia. Menurut data BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 adalah 275,77 juta jiwa. Kita lihat di sini penduduk berusia 15 hingga 64 tahun, 69,25%. Maksud kami 69,25%. Ini penduduk usia 15 sampai 64, bisa dikatakan ini usia produktif begitu ya. Apalagi kita akan sebentar lagi ini juga akan memasuki puncak bonus demografi. Kalau tidak salah puncaknya di tahun 2030 begitu. Nah, ini bagaimana dengan sumber daya manusia? Kalau potensi kekayaan alamnya besar, tidak didukung dengan sumber daya alam yang kemudian juga maksimal, yang berkualitas, yang bermutu. Ini seperti apa? Apalagi saat ini kesempatan anak-anak Indonesia ataupun juga masyarakat Indonesia dalam lapangan kerja semakin sempit. Kita melihat banyak ada proyek-proyek yang kemudian lebih baik menggunakan tenaga asing dibandingkan mungkin dengan tenaga sendiri begitu. Prof. Nasar bagaimana melihat ini? Iya, jadi izinkan saya menanggapi Pak Faisal tadi. Ini salah satu hal yang paling saya kagumi dari sahabat saya. Pintar mengintip sesuatu yang tidak banyak dilihat oleh orang ya. Dan intipannya itu bagi saya itu sangat penting ya. Dan kita perlu orang-orang seperti beliau ini ya yang mampu mengingatkan kita ya. Bahwa kita jangan mabuk di tengah kehebatan ya. Karena kita masih punya kelemahan ternyata. Jadi mengintip kelemahan itu penting. Sama juga pentingnya juga mengintip kelebihan. Nah, kelanjutan dari ayat yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, itu kan konsep pasca panennya Nabi Yusuf ya kan. Yeah. Itu artinya perhitungan untuk merancang masa depan suatu bangsa, suatu negeri. Tapi jangan lupa di dalam ayat yang berikutnya itu ada Inna khairal man istajarta al-qawiyul amin. Ini kalau kita bicara tentang SDM ya kan. Yang paling bagus untuk dipromosikan sebagai pejabat, sebagai pemimpin, sebagai apapun yang menjadi top leader kita yang akan mengayomi kita. Al-qawi, orang yang tough, orang yang tangguh, yang kuat, termasuk istiqamah. Tapi tidak cukup hanya yang kuat, yang pintar, yang istiqamah. Harus al-amin, terpercaya. Itu ayat loh. Jadi tidak ada kaitannya dengan mayoritas minoritas, tidak ada kaitannya juga dengan senior atau junior. Tapi kriteria yang disampaikan dalam Al-Quran itu yang paling bagus untuk dipromosi itu adalah yang memiliki kapasitas al-qawi, kuat, ya mungkin bahasanya Bang Faisal itu bisa mengartikan apa al-qawi itu ya. Dan al-amin, terpercaya. Nah, apa artinya sumber daya alam ini yang sedemikian melimpah, tapi kalau pengelolaannya bukan al-qawi al-amin. Ya, kalau al-amin jujur saja ya, tapi tidak punya kekuatan, itu juga salah. Itu juga nggak bisa punya arti apa-apa. Atau hebat kokoh tapi tidak ada trust-nya, tidak ada kepercayaannya, itu juga bahaya. Maka itu simpul-simpul kitab suci sekarang ini perlu kita buka kembali ya. Bukan karena kita negara religius ya, tapi apa yang disampaikan Al-Quran itu sangat penting. Ini bukan hanya penting untuk umat Islam, tidak. Kalau saya menyebut ayat ini, ayat-ayat yang selalu saya sebutkan dimanapun juga, itu bukan hanya untuk umat Islam. Kan Quran itu kan rahmatan lil alamin ya kan. Quran itu for all, bukan hanya untuk umat Islam. Jadi sangat universal dan sangat komprehensif. Nah, kembali lagi ya, bonus demografi tadi itu tidak ada artinya bonus demografi itu kalau itu keropos imannya ya, keropos akhlaknya dan keropos spiritualitasnya. Ya, mestinya campuran jembatan itu semennya misalnya 6:4 ya kan, 6 semennya 4 pasirnya. Tapi kalau imannya nggak ada di balik itu kan, ya pasirnya 6, semennya 4.
prediksinya 50 tahun jembatan ini akan runtuh, tapi belum diresmikan sudah roboh duluan. Itu karena al-aminnya nggak ada. Baik. Jadi sebenarnya Al-Quran itu bisa menjadi seperti manual book bagi kehidupan, tidak Benar. hanya pribadi manusia, tetapi juga dalam bernegara, begitu Kan ya. udah lil alamin. Baik. Itulah. Mungkin Pak Faisal ingin menanggapi juga, Pak Faisal, apalagi terkait dengan sumber daya manusia. Ini Iya. bagaimana? Kenapa sih dibilang bonus demografi mencapai puncak itu? Karena beban tanggungan orang yang bekerja itu paling sedikit. Jadi lebih banyak orang yang bekerja daripada yang tidak bekerja, Ya. gitu. Jadi beda sama dengan generasi baby boomers. Generasi baby boomers itu tanggungnya banyak sekali. Jadi orang tua kita, mertua kita tanggungan karena mereka tidak ada pensiunnya. Ya. Kalau saya kan insya Allah tidak membebani anak saya karena ada pensiun gitu. Baik. Nah generasi baby boomers ini belum. Sandwich generation begitu ya. Ibu tidak bekerja. Kalau generasi sekarang kan suami istri kerja, tidak mau punya anak banyak. Ya, ya. Anak saya masih 3, tapi barangkali anak-anak saya maksimum 2 begitu. Baik. Jadi itu yang kita sebut bonus demografi itu. Oke. Sehingga tabungan rakyatnya banyak kan. Kalau generasi ayah saya gajian habis dalam waktu seminggu. Baik. Tidak ada lagi yang ditabung. Yang ditabung itu taruh di bank, disalurkan kredit kan. Kalau sekarang ada istilahnya sandwich generation karena membiayai atas orang tua begitu dan membiayai juga bawahnya. Bawah juga. Pak Faisal, ini menarik. Saya ingin melanjutkan, tetapi kita harus jeda dulu karena kita harus mengikuti dulu headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami.